untuk semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, khususnya para PKI-PKI, pemuda-pemudi kaya inspirasi, pemuda-pemudi keren Indonesia, pria-pria kaya inspirasi, perempuan-perempuan kaya inspirasi, pria-pria keren Indonesia, perempuan-perempuan keren Indonesia, atau mungkin PKI-PKI yang lain, pedagang kuliner Indonesia, atau pedagang keliling Indonesia, pecinta kopi Indonesia, penggemar kuliner Indonesia, atau PKI-PKI yang lain. Sobat-sobatku, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu atau seorang PKI yang sangat keren. Benar-benar keren. Siapa beliau? Beliau kita sebut sebagai PKI ya, karena beliau adalah seorang polisi keren Indonesia. Di hari-hari terakhir ini, sejak kasus Sambo atau Jenderal Sambo ya, yang kasusnya begitu menghebohkan dunia, kemudian kredibilitas kepolisian Republik Indonesia atau Polri begitu drastis turun. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang semakin negatif dengan polisi. Sehingga betul-betul martabat kepolisian Republik Indonesia hancur berkeping-keping akibat ulah dari oknum-oknum. Salah satunya adalah Sambo. Sahabat-sahabatku, di tengah kondisi masyarakat yang banyak sedang pesimis terhadap kepolisian, adalah baiknya supaya kita mengenang atau mengingat bahwa di Indonesia ini pernah ada seorang polisi yang menjadi Kapolri yang begitu berintegritas, memiliki kredibilitas yang sangat mengagumkan. Orang yang sangat jujur, sangat tegas, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Orang ini patut kita beri gelar sebagai PKI sejati atau polisi keren Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah almarhum atau mendiang Bapak Hugeng. Adapun salah satu guru bangsa kita, sudah almarhum juga ya, mendiang Gus Dur, juga pernah mengatakan ketika berbicara tentang polisi-polisi yang jujur, Gus Dur mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur. Yaitu yang pertama, Hugeng, mantan Kapolri ya. Dan yang kedua adalah polisi tidur. Polisi tidur itu yang ada di jalannya nanti ya, gundukan-gundukan polisi tidur itu. Dan yang ketiga adalah patung polisi. Nah, apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini sebenarnya ada sebuah sindiran yang membangun ya, sindiran yang positif. Bagaimana supaya seseorang yang mengaku sebagai polisi Republik Indonesia hendaklah bersikap bermental menyontoh Bapak mendiang Hugeng. Menjadi seorang yang berintegritas, yang benar-benar mendarmakan hidupnya, melayani masyarakat dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketegasan dan kebenaran di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabatku, ada baiknya pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali mengenang dan menyimak sepak terjang Bapak Hugeng yang luar biasa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971. Reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Kisah Pak Hugeng, sang polisi jujur Indonesia. Gus Dur pernah berkata bahwa polisi jujur di Indonesia hanya ada 3, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng.
Suap tidak pernah ada di dalam kamus hidupnya. Saat menempati rumah dinas, ia mengeluarkan perabot-perabot yang mewah karena tidak mau dianggap menerima suap. Namun, kejujuran dan integritasnya itulah yang justru membawa karirnya ke tepi jurang. Hugeng terlalu banyak membongkar kasus suap yang melibatkan pejabat, dan yang terakhir dia sedang menyelidiki kasus pemerkosaan seorang pedagang telur bernama Sumariem. Diduga ada anak pejabat yang terlibat. Belum selesai penyelidikan, Hugeng dipensiunkan dengan alasan peremajaan. Nyatanya, pengganti beliau malah berumur lebih tua darinya. 6:35. General Huguen, Chief of Police, is driven to work. This morning he's half an hour late. Every morning the Betcheks take shortcuts on the new highways, and every morning they are arrested. Their real crime is that they're old-fashioned. They have done traffic violation. Ah, my God, there's a lot. Well, You're going to stop? General Huguen, passing by, stops to make sure that his men don't overstep the mark. He doesn't make the policy, but he implements it. Dicoba kedua kali, punya tidak panjang safety ini tanggal yang berbeda. What have they done exactly? Well, they have, for instance, they have driven the Betchak on the wrong side, and then, Yeah. And they're not supposed to be on this road. right. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! General Huguen likes to be first at the office. An aide tried coming earlier. So the general arrived at 5:45 a.m. till the aide gave up. En we hebben het er zo lang aan gewerkt eigenlijk. We hebben er eigenlijk al zo lang aan gewerkt. En ik hoop dat het nou eigenlijk wel echt de puntjes op de i gezet kunnen worden. En Some Dutch words which are very strong, you know. Like to say that word of what you call in English, goddamn. We don't have that in Indonesian, so we say in Dutch, godverdamme. What time is it? It's now 6:05, and you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Dipangkat di mana? Di Harmoni. Di Harmoni. Mengapa? Masih tidur, dibangunin. Masih tidur dibangunin. Tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, antaran. Nah, stopan bis. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan dong, ya. Karena ini kan copot tiap pagi diadakan begitu kan, situ capek, kita capek, lalu di situ yang saudara-saudara, kawan-kawanku, bisa, ya? Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Mau. Ayo semua bilang mau. Mau, oke. Mau nggak? Saudara-saudara kenal dengan saya? Oke. Terkejut, Boten? Boten, oke. Terima kasih, ya. Jadi untuk ini kali saudara-saudara nanti akan diurus cepat, tetapi lain kali jangan. Janji? Janji, Pak. Terima kasih. And they have promised me not to do such a traffic violation anymore. Really? Yes, they have promised me. Ya, itu tadi cuplikan video tentang Bapak almarhum Hugeng ya.
yang sangat mengharukan dan luar biasa. Oke sahabat-sahabatku, khususnya buat teman-teman yang bekerja sebagai polisi Republik Indonesia, tetap semangat, ikuti teladan Pak Hugeng. Menjadi polisi yang terpercaya, yang baik hati, yang cinta masyarakat, dan cinta Tuhan. Semangat!